Halo, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi logika dan penalaran. Berikut ini adalah profil dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri Slamet dan rekan saya Wildan Trio Munawarudin. Apa itu logika? Logika merupakan studi penalaran atau reasoning, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan atau pengalaman. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas dalam logika dan penalaran. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yang kedua ada kalimat majemuk, yang ketiga ada negasi, yang keempat ada hukum-hukum logika proposisi, yang kelima ada inferensi. Yang pertama kalimat deklaratif akan disampaikan oleh rekan saya. Apa itu proposisi? Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya sekaligus. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Contoh, Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Benar. Yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar. Contoh yang ketiga, ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Bandung. Salah. Apa saja syarat proposisi? Syarat proposisi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kalimat lengkap. Proposisi memiliki struktur kalimat lengkap. Yang kedua, pernyataan atau penyangkalan. Proposisi dapat berupa kalimat pernyataan atau kalimat penyangkalan. Kebenaran dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Proposisi memiliki dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Kedua, kalimat majemuk. Tapi dalam kalimat majemuk ada 4. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Konjungsi merupakan sebuah kalimat majemuk yang menggunakan kata penghubung dan atau N dengan notasi konjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P konjungsi Q merupakan proposisi P dan Q. Contoh, P sama dengan Fahmi makan nasi, Q Fahmi minum kopi. Maka P konjungsi Q, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Di sini ada tabel kebenaran. P benar, P yang pertama benar, P yang kedua benar, P yang ketiga salah, P yang keempat salah. Q yang pertama benar, Q yang kedua salah, Q yang ketiga benar, Q yang keempat salah. Jika dikonjungsikan menjadi P konjungsi Q, P konjungsi Q yang pertama benar, P konjungsi Q yang kedua salah, P konjungsi Q yang ketiga salah, dan P konjungsi Q yang keempat salah. Kenapa demikian? Konjungsi P Q akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Jika salah satunya bernilai salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Disjungsi merupakan sebuah kalimat majemuk yang menggunakan kata penghubung atau garis miring or dengan notasi disjungsi. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan notasi P disjungsi Q merupakan proposisi P atau Q. Disjungsi ada dua, yaitu inklusif atau or jika P benar atau Q benar atau keduanya true. Kedua, eksklusif or jika P benar atau Q benar tetapi tidak keduanya. Inklusif or P disjungsi Q akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah. Jika salah satunya atau keduanya bernilai benar, maka dinilai kebenarannya adalah benar. Untuk yang eksklusif atau eksklusif or P, eksklusif disjungsi eksklusif or Q akan bernilai salah jika keduanya bernilai salah atau keduanya bernilai benar. Jika salah satunya bernilai benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Implikasi proposisi bersyarat. Untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar
akan menjadikan Ki bernilai benar juga. Diletakkan kata jika sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pernyataan kedua. Proposisi jika P maka Ki dinotasikan dengan P implikasi Ki. Contoh, P sama dengan bunga mawar berwarna merah dan Ki manusia memiliki rambut. Maka P implikasi Ki jika bunga mawar berwarna merah maka manusia memiliki rambut. Tabel kebenaran implikasi. Implikasi P implikasi Ki akan bernilai salah jika P bernilai benar dan Ki bernilai salah. Selain itu, maka nilai kebenaran P implikasi Ki adalah benar. Implikasi memiliki 3 bentuk lain, yaitu konverse, inverse, dan kontraposisi. Ketiga bentuk tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan diketahui suatu implikasi P, Ki. Pertama, konverse didefinisikan dengan Ki implikasi P. 2. Inverse didefinisikan dengan P implikasi Ki. Kontraposisi didefinisikan dengan Ki implikasi P. Ternyata majemuk dari kedua pernyataan P dan Ki yang bernilai sama dengan P implikasi Ki, Ki implikasi P dapat dibaca P jika dan hanya jika Ki. B implikasi P jika dan hanya jika Ki dinotiskan dengan P B implikasi Ki. Contoh, P sama dengan saya akan pergi ke puncak. Ki mobil berada di rumah. Maka P B implikasi Ki saya akan pergi ke puncak jika dan hanya jika mobil berada di rumah. Sebagai kebenaran B implikasi P B implikasi Ki akan benar-benar jika pernyataan P dan Ki bernilai sama. Jika pernyataan P dan Ki bernilai beda, maka B implikasi P B implikasi Ki akan bernilai salah. Negasi. Negasi ada atau disebut dengan juga ingkaran atau operasi matematika terhadap suatu pernyataan baik tunggal maupun majemuk. Operasi negasi merupakan operasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Negasi dinotasikan dengan negasi dari P dinotasikan dengan negasi P. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contoh, P Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Negasi P Semarang bukan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Negasi P konjungsi Ki dinotasikan dengan negasi P konjungsi Ki. Berlaku hukum De Morgan bahwa negasi P konjungsi Ki ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Ki. Negasi P disjungsi Ki dinotasikan dengan negasi P disjungsi Ki. Berlaku hukum De Morgan bahwa negasi P disjungsi Ki ekuivalen dengan negasi P disjungsi negasi Ki. Negasi dari P implikasi Ki dinotasikan dengan negasi P implikasi Ki. Berlaku hukum De Morgan bahwa P implikasi Ki ekuivalen dengan negasi P disjungsi Ki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negasi P implikasi Ki sama dengan negasi P disjungsi Ki sama dengan P konjungsi Ki. Negasi dari P B implikasi Ki dinotasikan dengan negasi P B implikasi Ki. Berlaku hukum De Morgan bahwa P B implikasi Ki ekuivalen dengan P B implikasi Ki konjungsi Ki implikasi P. Sehingga negasi P B implikasi Ki sama dengan negasi P implikasi Ki konjungsi Ki implikasi P sama dengan negasi P disjungsi Ki konjungsi
negasi Q disjungsi P. Sama dengan negasi P konjung disjungsi Q konjungsi negasi Q disjungsi P. Hukum-hukum logika proposisi. Berikut ini adalah tabel hukum-hukum logika proposisi. Yang pertama ada hukum identitas yang didefinisikan dengan P atau F ekuivalen dengan P. Dan definisi yang kedua, P dan T ekuivalen dengan P. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Definisi yang pertama yaitu P dan F ekuivalen dengan F. Definisi yang kedua, P atau T ekuivalen dengan T. Yang ketiga hukum negasi, di mana P atau negasi P ekuivalen dengan T. Definisi yang kedua, P dan negasi P ekuivalen dengan F. Yang keempat, hukum idempoten, di mana P atau P ekuivalen dengan P. Dan definisi yang kedua, P dan P ekuivalen dengan P. Yang kelima ada hukum involusi atau negasi ganda, di mana negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Berikutnya ada hukum absorpsi, di mana P atau P dan Q ekuivalen dengan P. Dan definisi yang kedua adalah P dan P atau Q ekuivalen dengan P. Yang ketujuh ada hukum komutatif, di mana P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Dan definisi yang kedua, P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, di mana P atau Q atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R. Dan definisi yang kedua, P dan Q dan R ekuivalen dengan P dan Q dan R. Yang kesembilan, hukum distributif, di mana P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Dan definisi yang kedua, P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang ke-10 ada hukum De Morgan, di mana negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang definisi yang kedua, negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Berikut ini merupakan contoh penggunaan hukum logika proposisi untuk membuktikan keekuivalen proposisi majemuk P atau Q dan R ekuivalen dengan P. Di mana yang pertama nilai P ekuivalen dengan P atau Q dan P atau P, dan berlaku hukum distributif. Langkah selanjutnya yaitu hukum idempoten, di mana P atau Q dan P. Kemudian P atau Q dan P atau F. Berlaku hukum identitas. P atau Q dan F berlaku hukum distributif. P dan F berlaku hukum dominasi. Dan yang terakhir adalah hasilnya P, berlaku hukum identitas. Ini merupakan contoh pembuktian keekivalenan atau validitas. Jadi, dari proposisi majemuk P atau Q dan R, ekivalen dengan P
adalah valid atau terbukti dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah inferensi atau penarikan kesimpulan. Di bawah ini merupakan kaidah atau metode yang bisa dilakukan untuk melakukan inferensi atau penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponen, modus tolen, silogisme hipotesis, silogisme disjunktif, simplifikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Yang pertama akan kita bahas adalah modus ponen. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Modus ponen ini didasarkan pada tautologi P dan P implikasi Q, maka kesimpulannya adalah Q. Yang dalam hal ini, P dan P implikasi Q adalah hipotesis. Sedangkan Q adalah kesimpulan atau bentuk konklusi. Secara umum, bentuk modus ponen adalah seperti berikut. P implikasi Q merupakan premis yang pertama. Premis yang kedua adalah P. Jadi dihasilkan kesimpulan Q. Ini merupakan modus ponen. Kemudian yang kedua ada modus tolen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi negasi P dan P implikasi Q dengan konklusi yaitu negasi P. Yang dalam hal ini adalah negasi Q dan P implikasi Q adalah hipotesis, sedangkan negasi P adalah kesimpulan atau konklusi. Secara umum bentuk modus tolen adalah sebagai berikut. P implikasi Q adalah premis yang pertama, dan premis yang kedua adalah negasi Q. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Ini adalah metode modus tolen. Kemudian metode yang berikutnya adalah silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi Q dan Q implikasi R, maka kesimpulannya adalah P implikasi R. Secara umum bentuk silogisme hipotesis adalah sebagai berikut. P implikasi Q adalah premis yang pertama, dan Q implikasi R adalah premis yang kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa Q implikasi R ini merupakan metode silogisme hipotesis. Kemudian metode yang berikutnya adalah silogisme disjungsif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P atau Q dan negasi P, sehingga mendapat kesimpulan Q. Secara umum, bentuk silogisme disjungtif adalah sebagai berikut. P atau Q adalah premis yang pertama. Negasi P adalah premis yang kedua. Kemudian, kita mendapatkan kesimpulan adalah Q. Ini merupakan metode silogisme disjungtif. Kemudian yang berikutnya adalah metode simplifikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka menghasilkan konklusi yaitu P. Secara umum bentuk simplifikasi adalah P dan Q, maka konklusinya adalah P. Atau P dan Q, maka konklusinya adalah Q. Ini merupakan metode simplifikasi. Kemudian metode berikutnya adalah penjumlahan atau addition ya. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P implikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P, maka akan menghasilkan konklusi yaitu P atau Q. Secara umum, bentuk penjumlahan
atau decision ini dibentuk dengan premis P, sehingga menghasilkan kesimpulan P atau Q. Ini merupakan metode penjumlahan. Kemudian metode yang berikutnya adalah konjungsi. Misalkan P dan Q adalah suatu proposisi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka akan menghasilkan konklusi P dan Q. Secara umum, bentuk umum penjumlahan adalah sebagai berikut. P merupakan premis yang pertama, dan Q merupakan premis yang kedua. Maka dengan metode konjungsi akan dihasilkan konklusi P dan Q. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Dalam pembuatan materi ini, kami bersumber pada dua sumber. Yang pertama ada Bapak Rinaldi Munir dari Institut Teknologi Bandung, dan yang kedua adalah Bapak Resmawan dari Universitas Negeri Gorontalo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan atau sanggahan, silakan bisa Anda sampaikan pada kontak di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.